Halo Sobat Ladin Eco Farm, jumpa lagi bersama Ladin Eco Farm Channel berbagi tips berkebun di rumah, mudah dan murah ala Ladin Eco Farm. Nah, tadi kita sudah kasih lihat ya, ada buah-buah, calon-calon buah alpukat yang pada rontok nih. Kebetulan ini kita ada di pohon alpukat Roro yang kita tepukin pakai SW02. Nah, tadi buah-buah itu kebanyakan alpukat SW02 ya, yang pada rontok. Nah, ini ada juga yang sudah kita kumpulin juga. Ini kurang lebih udah semingguan pada rontok ya, karena emang di Malang sudah masuk musim penghujan. Nah, itu kalau sudah masuk musim penghujan seperti itu, cenderung tanahnya lebih lembab. Terus karena hujan terus, nah kondisi tanah juga lebih basah. Nah, kalau sudah seperti itu dan sudah ada rontok-rontok, kira-kira apa yang mau kita lakukan? Ikuti terus video ini sampai akhir. Nah, Sobat Ladin Eco Farm, di bulan November ini kita sudah bawa cangkul kecil, terus ada planter bag ya. Nah, di belakang kita nih, aduh, alpukat roronya sudah sebesar ini. Tapi ini masih lama ya. Nah, kalau di bulan kemarau, kita sengaja numpuk-numpuk daun di bawah tajuk, di tanahnya di bawahnya alpukat. Itu tujuannya untuk mengurangi penguapan atau menjaga kelembapan permukaan tanah. Nah, karena sudah musim hujan, sudah sangat lembab, jadi nggak perlu ada cover crop atau penutup tanah atau mulsa ya. Jadi emang kita ini mau kita ambilin dulu, terus kemudian juga nanti kita akan mengurangi kondisi asam tanah. Ya, salah satu cirinya ya rontok-rontok. Rontok itu tinggi nitrogen dan asam ya. Nah, nanti ikuti terus videonya sampai akhir ya. Nanti kita mau bersih-bersih dulu. Yuk, waktu kita mulai ya. Kalau ada akar serabut itu kan sensitif banget sama kelembapan tanah. Itu bisa mati ya. Makanya kita kasih seresah-seresah kayak gini. Sekaligus seresah itu ya menambah nutrisi juga ya. Buat nanti kalau yang lapuk jadi kompos. Nah, tapi karena sekarang sudah musim hujan, nah, kita khawatir nanti terlalu lembab. Makanya ini kita ambilin, kita komposin sendiri. Ini kok dikasih seresah gitu kok nggak berjamur ya. Nah, jadi kenapa nggak berjamur, kenapa pohon pisangnya nggak mati, kenapa alpukatnya nggak mati? Nah, sebenarnya di tanah dan di seresah ini itu tuh ada jamur ya, ada jamur, dan jamurnya bukan hanya satu jenis ya, tapi banyak banget, macam-macam. Nah, kita nggak bisa ngelihat ya, karena emang jamur-jamur bersel satu itu banyak banget. Mungkin jumlahnya ada ratusan spesies kali ya, atau enggaknya ya puluhan spesies. Dan jamur ini, ingat ya, dia penting dalam proses dekomposisi atau penguraian bahan organik, baik itu berupa daun-daunan, batang, ataupun mungkin ada buah-buah busuk yang jatuh juga ya. Lalu di beberapa tempat itu ada kejadian pohonnya karena banyak seresah akhirnya mati karena istilahnya apa ya, berjamur kayak gitu, diserang jamur, baik itu jamur akar ataupun jamur batang. Nah, penyebabnya itu sebenarnya ini ya, ada jamur-jamur di tanah itu yang dia bersifat patogen atau bisa menyerang tanaman juga. Kalau kondisi tanahnya dia masih bagus atau ekosistem tanahnya terjaga dengan baik, jamur baik ataupun bakteri di dalam tanah itu variasinya sangat banyak, jenisnya sangat banyak, dan tidak ada satu jamur yang mendominasi. Nah, sehingga mereka akan saling apa ya,
saling menaklukkan. Nah, karena saling menaklukkan, posisinya mereka semuanya tuh lemah, nggak ada yang mendominasi. Nah, kenapa kok bisa ada yang akhirnya menyerang tanaman? Nah, itu karena sebenarnya kondisi tanah atau ekosistem tanahnya itu sudah nggak bagus. Jadi mungkin ya Sobat Adino Farm ada yang istilahnya pakai pupuk pabrikan gitu ya. Terus dan itu sangat intensif gitu ya. Nah, jamur, bakteri itu sebenarnya mereka akan mati sedikit demi sedikit kalau misalkan dikasih pupuk pabrikan terus-menerus, apalagi secara intensif, dosisnya mungkin juga tinggi. Terus ada pemakaian juga insektisida, fungisida yang berlebihan. Itu kan meskipun yang disemprot tuh daunnya, tapi kan akan netes ke tanah. Nah, itu juga akhirnya lama-lama pada mati gitu. Terus apalagi fungisida ya jelas-jelas membunuh jamur ya. Nah, karena pada mati akhirnya hanya jenis-jenis tertentu yang hidup jamurnya, akhirnya mendominasi tanah, jumlahnya banyak, akhirnya lama-lama nyerang tanaman. Itu ya sebabnya ya kenapa kok ada jamur yang bisa nyerang tanaman. Itu prosesnya seperti itu kurang lebih. Jadi ekosistem tanahnya udah nggak bagus, jamurnya hanya didominasi 1-2 jenis jamur. Nah, terus cara antisipasinya gimana kalau udah terserang kayak gitu? Sobat Adino Farm bisa tambahkan jamur-jamur yang lain ya, jadi supaya nggak didominasi oleh jamur tertentu. Itu dengan cara kita yang praktis pakai M4. M4 itu ada bakteri Lactobacillus, ada jamur Saccharomyces dan lainnya. Atau bisa juga pakai M21, terus ada macam-macam. Mau bikin sendiri, istilahnya MOL ya, mikroorganisme lokal, itu juga bisa dengan cara ngambil seresah-seresah daun yang sudah mulai agak membusuk, terus dikultur pakai gula kurang lebih 24 jam, nanti dikocorkan. Atau pakai jamur Trichoderma, itu juga bisa dipakai. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, penjelasannya kenapa kok di tempat kita jamurnya nggak nyerang tanaman, karena apa? Ya kita emang jaga ekosistem tanahnya ya. Kita jaga ekosistem tanahnya dengan cara emang pemakaian, kita tetap pakai insektisida, fungisida, tapi fungisida jarang sih. Insektisida itu hanya kalau pas bener-bener tanamannya terserang serangga ya, hama. Kalau enggak ya nggak kita pakai. Itu pertama, jadi jarang-jarang banget kita kasihnya. Yang kedua, kita itu kan juga pakai pupuk organik yang kita bikin sendiri. Ada kompos buah juga. Nah, itu kan semuanya pakai bakteri dan jamur yang macem-macem ya. Dan itu rutin kita kocorkan 2 minggu sekali gitu, ketika masa pembuahan seperti ini. Jadi memang insya Allah terjaga ekosistem tanahnya sehat, jadi nggak ada kekhawatiran pohon kita terserang jamur. Nah, kita sudah selesai ya membersihkan seresah-seresah yang memang kita gunakan untuk mulsa pada musim kemarau. Sekarang kita bersihkan untuk kita jadikan kompos. Untuk mencegah atau mengurangi dampak dari intensitas hujan yang terus-menerus ya, jadi tanah jadi asam, nah kita harus kasih basah sehingga pH tanahnya bisa netral lagi. Nah, kita akan pakai pupuk dolomit. Nah, pupuk dolomit ini kandungannya kalsium karbonat
dan magnesium ya, magnesium oksida. Jadi kalsiumnya itu yang untuk menetralkan pH tanah supaya tidak terlalu asam. Nah, magnesium oksidanya itu untuk penghijauan daun. Nah, kalau sobat Ladinego Farm nggak punya dolomit, nggak masalah. Kalau untuk supaya nggak asam tanahnya atau supaya pH-nya netral lagi, itu fungsi utamanya ada di kalsium karbonat. Jadi nggak harus pakai dolomit. Kalau ada pupuk kalsium karbonat, silakan itu bisa dipakai. Nah, caranya gimana? Nah, ini cukup kita taburkan ya secara merata ke seluruh bawah tajuk tanaman. Nah, fungsi kalsium di sini apalagi ini ya, kondisi tanamannya sedang berbuah, itu selain dia untuk menetralkan pH tanah, itu juga kalsium itu fungsinya untuk menguatkan jaringan tanaman ya, supaya nggak gampang rontok. Karena memang tadi ada kejadiannya rontok ya, calon buah alpukatnya SW02 dan alpukat roro. Ini ada serabut-serabut akar. Nah, inilah serabut akar inilah yang sensitif terhadap kelembapan ya. Dan serabut akar itulah yang dia paling berperan untuk penyerapan unsur hara dan air. Karena di serabut-serabut akar itu di ujung-ujungnya dia punya bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus itulah yang sebenarnya fungsinya untuk menyerap air dan unsur hara. Nah, ini kita taburkan rata ya, karena pasti asam kalau kena air hujan. Dan ada ya, kita juga taburkan yang di batu bata. Ini sama sini akarnya. Betul. Takarannya berapa banyak untuk dolomit ini? Nah, takarannya itu pokoknya ditabur secara merata aja di bawah tajuk. Nah, cukup kan secara merata ya Sobat Ladinego Farm. Nah, ini tadi ya proses kita mempersiapkan tanaman alpukat yang berbuah pada musim penghujan. Kita hilangkan seresahnya, kita ambil, lalu kita taburkan dolomit untuk menetralkan pH sekaligus menguatkan calon buah alpukat yang mulai pada rontok. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe Ladinego Farm Channel untuk mendapatkan tips berkebun lainnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Bye.